Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Semoga kalian siap menerima pelajaran di hari ini. Dan ingat, tetap ikuti protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, kemudian jangan lupa beribadah, memohon kepada Allah agar masa pandemi ini segera berakhir. Hari ini kita akan membahas tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Negara kita, negara yang terdiri dari ribuan pulau. Sehingga wajar jika di negara kita itu terdapat beragam perbedaan. Keberagaman itu adalah pluralitas. Jadi, pluralitas sama dengan keberagaman, atau bisa pula kalian sebut dengan kemajemukan, dan bisa pula dikatakan kebinekaan. Ada banyak pluralitas di Indonesia atau keberagaman di negara kita. Ada keberagaman agama, budaya, suku bangsa, bahkan pekerjaan. Kita akan bahas bersama-sama satu persatu. Yang pertama adalah perbedaan agama. Kalian tahu, meskipun memiliki beragam agama dan kepercayaan, masyarakat di Indonesia itu memiliki kebebasan beragama sesuai keyakinan masing-masing. Mengapa? Karena kebebasan beragama itu dijamin oleh negara. Ada berapa agama di Indonesia? Kalian tentu tahu, terdapat 6 agama besar di Indonesia. Ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan agama Buddha. Selain 6 agama itu, ada pula penganut kepercayaan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, agama Islam. Islam masuk ke Indonesia diperkirakan sejak abad ke-7. Dan agama Islam terus berkembang pesat. Terlebih lagi seiring dengan kemunduran kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha sekitar abad ke-13. Masuknya Islam itu ke Indonesia ada 3 teori. Ada teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Ketiga teori itu mengemukakan bagaimana proses masuknya Islam ke Indonesia. Bagaimana masuknya Islam ke Indonesia menurut teori Gujarat? Islam dibawa ke Indonesia oleh pedagang Islam Gujarat India. Abad keberapa? Tentunya pada abad ke-13. Apa buktinya? Buktinya adalah batu nisan Sultan Malik Al-Saleh atau Sultan Samudra Pasai yang bercorak Gujarat. Sehingga dibuktikan bahwa masuknya itu dibawa oleh pedagang Gujarat. Nah, bukti lainnya adalah tulisan Marco Polo. Pada tulisan Marco Polo itu menyatakan bahwa banyak mendapati penduduk Perlak Aceh Timur yang beragama Islam. Selain itu, di dalam tulisan Marco Polo juga menceritakan peran pedagang India dalam menyebarkan agama tersebut. Teori berikutnya adalah teori Mekah. Islam dibawa ke Indonesia sekitar abad ke-7. Siapa yang membawa menurut teori Mekah? Itu adalah pedagang Arab. Buktinya adalah pemukiman Islam di tahun 674 di Baros, pantai sebelah barat Sumatera. Bagaimana proses masuknya Islam menurut teori Persia?
menurut teori Persia, Islam di Indonesia dibawa masuk oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-13. Nah, anak-anak, banyak kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan-kerajaan tersebut terdapat di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Penyebaran Islam di Indonesia ternyata cukup pesat di berbagai daerah dari Sumatera sampai ke Papua. Nah, menurut sensus penduduk pada tahun 2010, pemeluk agama Islam itu tercatat sebanyak 207,2 juta jiwa atau 87,18% dari seluruh penduduk Indonesia. Nah, ternyata Indonesia juga tercatat sebagai negara dengan pemeluk Islam terbanyak di dunia, yaitu sebanyak 12,7% dari seluruh pemeluk Islam dunia. Selain itu diikuti Pakistan pada peringkat 2 yaitu 11% dan India yang ketiga 9,6%. Nah, agama Islam ini menggunakan kalender Hijriah. Kalian tahu nama bulan-bulan dalam kalender Hijriah? Ada bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, dan Zulhijjah. Jadi ada 12 bulan ya nak. Nah, hari-hari besar umat Islam sama seperti halnya negara agama yang ada di seluruh dunia, di berbagai negara itu memiliki hari besar. Begitu pula umat Islam. Umat Islam memiliki hari-hari besar. Apa saja hari besar umat Islam? Yang pertama, hari raya Idul Fitri, 1 Syawal. Nah, kalian tahu ini hari raya kemenangan bagi umat Islam, karena umat Islam telah melakukan puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan, menahan hawa nafsu dan memperbanyak amal ibadah, sehingga dikatakan bahwa ini adalah hari kemenangan bagi umat Islam. Lalu hari raya yang berikutnya adalah Idul Adha, itu pada 10 Zulhijjah. Umat Muslim di Mekah melakukan ibadah haji, sementara yang tidak melakukan dapat melakukan sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban. Nah, pembagian kurban itu sesuai dengan ketentuan. Nah, ini beberapa hari lagi akan dirayakan hari raya Idul Adha. Hari raya berikutnya adalah Isra Mi'raj, 27 Rajab, memperingati perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai Sidratil Muntaha, menerima perintah sholat 5 waktu. Kemudian hari besar berikutnya adalah Maulid Nabi 12 Rabiul Awal. Itu hari besar yang memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mengapa diperingati? Ini untuk mengambil suri tauladan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Kemudian hari besar berikutnya itu adalah Tahun Baru Islam. Nah, Tahun Baru Islam itu 1 Muharram. Tempat ibadah umat Islam itu adalah masjid. Kalian lihat pada tayangan berikut, ini ada contoh salah satu masjid yang ada di Jakarta, yaitu Masjid Istiqlal. Selain digunakan untuk beribadah umat Muslim, masjid ini juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial. Selain itu,
digunakan pula untuk kegiatan organisasi-organisasi Islam yang ada. Berikutnya kita akan bahas tentang agama Kristen Protestan. Penyebarannya tentunya itu dikoordinasi oleh organisasi Zending. Pelopor berdirinya gereja-gereja Protestan. Kalian tahu bahwa agama Kristen Protestan itu menyebar di berbagai wilayah, seperti di Maluku, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, bahkan sampai ke Kalimantan Tengah. Jadi dari timur, kemudian ada pula sebelah barat Indonesia, semua menyebar. Nah, berkembangnya di Indonesia itu disebarkan oleh Belanda pada abad ke-17. Nah, berdasarkan sensus penduduk di tahun 2010, pemeluk agama Kristen Protestan itu mencapai 16,5 juta jiwa atau 6,96% penduduk Indonesia. Tempat ibadah umat Kristen Protestan adalah gereja. Nah, ada salah satu contoh gereja yang ada di Indonesia, tepatnya di Jawa Tengah, Semarang, yaitu Gereja Blenduk. Itu dibangun tahun 1753. Yang berikutnya adalah agama Kristen Katolik. Agama Kristen Katolik itu menyebar pada masa kolonial dari Malaka hingga Maluku. Disebarkan oleh orang Portugis abad ke-16. Kemudian menyebar dari Ambon, Ternate, Morotai, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara, Flores, Alor, Solor, dan Timor. Jawa ada pula, yaitu di Semarang, Yogyakarta, dan Batavia. Namun, ternyata perkembangan terhambat. Mengapa terhambat? Ternyata terhambat setelah Belanda hadir datang untuk menyebarkan agama Kristen Protestan. Nah, berdasarkan sensus tahun 2010, tentunya sensus penduduk, pemeluk agama Kristen Katolik sebanyak 6,9 juta jiwa atau 2,91% dari seluruh penduduk Indonesia. Cukup banyak ya, Nak? Nah, di beberapa daerah misionaris luar negeri itu mendirikan seminari-seminari. Beberapa seminari di Indonesia seperti Petrus Canisius itu ada di Magelang, Stella Maris ada di Bogor, Pius XII, kemudian ada pula Yohanes Berkhams di Flores. Nah, apa tujuannya? Kok didirikan seminari-seminari? Ternyata itu untuk mendidik para pastor-pastor. Nah, pastor, kemudian biarawati seperti itu. Nah, tempat ibadah umat Kristen Katolik dan Kristen Protestan sama gereja. Kemudian ada salah satu contoh gereja Kristen Katolik, yaitu gereja katedral. Kamu tentu tahu gereja katedral ini berada di Jakarta, berdekatan dengan Masjid Istiqlal. Hari-hari besar umat Kristen Protestan dan Kristen Katolik tentunya tidak berbeda. Umat Kristen Protestan dan Kristen Katolik memiliki hari besar yang sama. Apa saja hari besarnya? Yang pertama, Natal. Natal itu dirayakan di 25 Desember. Ini merupakan hari kelahiran Yesus Kristus. Jadi umat Kristen itu merayakan hari Natal yang berupa hari kelahiran Yesus Kristus. Kemudian umat Kristen juga memiliki hari besar Jumat Agung.
Jumat Agung ini diperingati karena wafat Yesus Kristus. Jadi sebagai peringatan wafatnya Yesus Kristus. Kemudian ada pula Paskah. Mereka merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Berikutnya kita akan bahas tentang agama Hindu. Hindu diperkirakan masuk ke Indonesia sebelum abad ke-5 Masehi. Nah, masuknya agama Hindu ini diperkuat dengan sejumlah prasasti. Prasasti yang ada di Kutai, Kalimantan Timur. Prasasti ini dibuat sekitar abad ke-5. Pada prasasti itu termuat nama Mulawarman. Dan ternyata di salah satu prasasti juga menyebutkan tentang Dewa Angsuman atau Dewa Matahari. Dewa Matahari itu merupakan salah satu dewa agama Hindu, sehingga diperkirakan agama yang dianut Mulawarman adalah agama Hindu. Nah, agama Hindu ini menyebar di daerah Jawa, Bali, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan sensus penduduk di tahun 2010, umat Hindu itu sebanyak 4 juta jiwa atau 1,69% dari penduduk Indonesia. Apa hari besar umat Hindu? Nah, hari-hari besar umat Hindu itu ada Nyepi. Nyepi dirayakan di bulan Maret setiap tahun baru Saka. Lalu hari besar berikutnya adalah Saraswati. Ini hari turunnya ilmu pengetahuan. Yang ketiga ada Galungan. Galungan itu merupakan hari kemenangan. Kemenangan itu disebut Dharma. Kemenangan melawan apa? Melawan kejahatan atau adharma. Tempat ibadah umat Hindu adalah pura. Di sini kalian melihat salah satu contoh pura yang ada di Indonesia, tepatnya di Bali, Pura Besaki. Ini pura yang cukup besar. Banyak pura-pura lainnya di Indonesia. Agama berikutnya adalah agama Buddha. Buddha diperkirakan masuk ke Indonesia sebelum abad ke-5. Nah, agama Buddha menyebar ke berbagai wilayah, baik di Sumatera, di Jawa, Sulawesi, dan berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, pemeluk agama Buddha itu sebanyak 1,7 juta jiwa atau 0,72% dari jumlah penduduk Indonesia. Nah, apa bukti masuknya agama Buddha di Indonesia? Yang pertama itu sumber berita kehadiran Buddha berasal dari Tiongkok. Nah, ini ditulis oleh Faxin pada tahun 414 Masehi. Berita tersebut menyebutkan bahwa ada kerajaan Tarumanegara, terdapat pemeluk Buddha pada kerajaan tersebut. Bukti lainnya adalah kompleks percandian Buddha. Ini ada di Batu Jaya, di Karawang, dan lokasi kerajaan Tarumanegara. Sejumlah materi terakota dengan gambar relief Buddha ini pun menjadi bukti hadirnya Buddha di Indonesia, dan beberapa inskripsi ayat suci agama Buddha tentunya dengan bahasa Sanskerta. Apa hari-hari besar agama Buddha? Nah, agama Buddha memiliki hari besar Waisak dan Asada. Waisak itu dirayakan pada bulan Mei, memperingati 3 hal penting. Apa saja 3 hal penting itu? Yang pertama, lahirnya Pangeran Siddhartha. Yang kedua, Pangeran Siddhartha mencapai penerangan agung atau menjadi Buddha. Dan yang ketiga itu adalah memperingati wafatnya Buddha. Nah, 3 peristiwa itu dinamakan Trisuci Waisak. Lalu hari besar berikutnya adalah Asada. Asada ini memperingati peristiwa penting, yaitu khotbah pertama Buddha, terbentuknya Sang Habiksu atau persaudaraan biksu Buddha yang pertama, dan lengkapnya Tiratana atau Triratna atau pelindung bagi umat Buddha.
Jadi di dalam Buddha itu ada Buddha, ada Dhamma, dan Sangha. Rumah ibadah umat Buddha itu adalah vihara. Vihara. Mungkin kalau zaman dahulu itu ada pula yang mengenal istilah wihara. Kalau wihara itu bahasa Latin. Vihara ini bahasa baku. Jadi rumah ibadah umat Buddha itu adalah vihara. Berikutnya ada agama Konghucu. Nah, Konghucu masuk ke Indonesia sejak ratusan tahun lalu. Buktinya apa? Itu dibuktikan dengan kelenteng Hong Tik Hian di Surabaya yang dibangun sekitar abad ke-13. Lalu ada kelenteng Talang di Cirebon. Nah, ini ada pada abad ke-15. Kemudian kelenteng Jindeyuan di Jakarta dibangun sekitar abad ke-17. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, pemeluk agama Konghucu ini sebanyak 117,1 ribu jiwa atau 0,05% dari jumlah penduduk Indonesia. Hari besar umat Konghucu apa saja? Nah, Konghucu memiliki hari besar Imlek dan Cap Gome. Imlek itu merupakan tahun barunya umat Konghucu. Sementara Cap Gome itu merupakan upacara sembahyang kepada Tuhan untuk mengucapkan terima kasih dan memulai kehidupan yang baru. Tempat ibadah umat Konghucu itu adalah kelenteng. Ini salah satu kelenteng yang ada di Surabaya, Pak Kik Bio. Tadi kita sudah membahas tentang keberagaman agama di Indonesia. Selain keberagaman agama, ada pula keberagaman budaya. Nah, kita bahas sekarang keberagaman atau perbedaan budaya atau pula disebut pluralitas budaya. Sebelumnya kamu harus tahu dahulu, kalian harus tahu apa itu kebudayaan. Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta. Artinya budaya, yaitu bentuk jamak dari budi, yang berarti budi dan akal, ya nak. Ada ahli-ahli sosiolog yang mengartikan apa itu kebudayaan, seperti Kuncoro Ningrat dan Selo Sumarjan. Apa pendapat mereka? Nah, menurut Kuncoro Ningrat, kebudayaan itu adalah keseluruhan sistem, gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan di masyarakat yang dijadikan milik diri manusia, tentunya dengan cara belajar. Nah, menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, kebudayaan itu semua hasil karya, hasil rasa, dan hasil cipta masyarakat. Contoh hasil karya itu adalah teknologi, seperti mobil, kendaraan handphone, komputer, dan sebagainya. Contoh hasil rasa itu adalah agama dan seni. Contoh hasil cipta itu seperti filsafat dan ilmu pengetahuan. Kebudayaan itu memiliki wujud. Nah, apa wujudnya? Wujudnya adalah abstrak dan konkret. Abstrak berarti tidak nyata, konkret itu berarti nyata. Kita bahas satu-satu. Kebudayaan yang berwujud abstrak. Nah, ini ada di dalam pikiran manusia, sehingga tidak dapat diraba, tidak dapat difoto. Contohnya apa? Contohnya ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan cita-cita. Sementara konkret, wujud yang nyata, itu berpola dari perbuatan, berpola dari aktivitas manusia dalam masyarakat. Jadi bisa diraba, bisa dilihat, bisa diamati, bisa disimpan, atau pula bisa difoto. Apa contohnya? Contohnya perilaku kita, nak. Kemudian bahasa. Bahasa ini kan ada bahasa lisan, ada bahasa tulisan. Nah, kemudian materi. Nah,
Nah, itu wujud dari kebudayaan ya nak. Jadi kita biasakan berbicara yang baik, karena itu wujud dari budaya. Berarti kita harus punya budaya yang baik. Nah, unsur-unsur kebudayaan. Kebudayaan itu memiliki 7 unsur. Apa saja unsurnya? Yang pertama, peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Ya nak? Nah, peralatan dan perlengkapan hidup manusia ini seperti pakaian, perumahan, alat rumah tangga, senjata, kemudian ada pula alat-alat transportasi. Jadi itu kan perlengkapan hidup manusia juga. Kemudian mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi. Nah, mata pencaharian hidup ini seperti pertanian, ya nak. Ada pula misalnya perdagangan, peternakan, seperti itu. Sistem ekonomi di sini maksudnya seperti sistem produksi, sistem distribusi. Kemudian unsur selanjutnya adalah sistem kemasyarakatan. Seperti apa ini? Misalnya sistem kekerabatan, kemudian ada pula organisasi politik, sistem hukum, dan sistem perkawinan. Lalu bahasa, unsur yang selanjutnya adalah bahasa. Ini tadi yang sudah Ibu katakan, ada bahasa tulisan dan ada pula bahasa lisan yang harus kita jaga tentunya. Unsur berikutnya kesenian. Kesenian itu seperti seni suara, kemudian ada pula yang namanya seni tari atau seni gerak, kemudian ada pula seni rupa, menulis seperti itu, menggambar seni rupa. Jadi seperti itu. Unsur berikutnya sistem pengetahuan, kemudian terakhir sistem kepercayaan yang biasa kita sebut sebagai religi. Ternyata nak, kebudayaan yang beragam itu disebabkan oleh beberapa faktor. Jadi bukan timbul begitu saja. Nah, apa saja penyebab perbedaan kebudayaan? Yang pertama tentunya keadaan geografis. Lalu pengaruh kebudayaan asing. Dan yang terakhir itu adalah iklim. Nah, sekarang kita bahas mengapa keadaan geografis mengakibatkan perbedaan budaya. Tentunya Indonesia, kan kamu sudah tahu bahwa Indonesia itu terdiri dari ribuan pulau yang terpisah. Sehingga kondisi geografis yang seperti itu mengakibatkan penduduk itu terisolasi. Jadi penduduk tadi yang menempati pulau-pulau itu berkembang dengan suku bangsa sendiri, terisolasi dari satu sama lain, mengembangkan perilaku sendiri, mengembangkan bahasa sendiri dan kebudayaan yang berbeda-beda tentunya. Nah, kemudian bagaimana pengaruh kebudayaan asing yang mengakibatkan perbedaan budaya. Di sini misalnya kan kamu tahu posisi Indonesia berada pada posisi silang. Posisi silang ini tentunya mengakibatkan orang asing itu tertarik untuk datang ke Indonesia. Karena kamu tahu posisi silang itu sangat strategis. Kita itu berada di antara 2 benua dan 2 samudra. Kalian ingat kan? Nah, bangsa asing itu tertarik datang ke Indonesia. Mereka datang untuk berdagang, bahkan untuk menetap di Indonesia. Sehingga terjadilah interaksi seperti menyebarkan agama, kemudian kontak tadi, interaksi, bahkan sampai ke kawin campur. Jadi menciptakan ras yang baru dari pernikahan tersebut. Tuh, seperti baju yang kita gunakan atas bawah potongan itu termasuk budaya Eropa yang sudah kita pakai kalau kita punyanya batik dan kebaya. Kemudian apa yang kita gunakan pun ternyata digunakan pula sekarang oleh orang-orang di negara lain. Kalau kamu melihat di televisi, batik bukan saja digunakan oleh orang Indonesia. Jadi orang Amerika, orang Eropa juga menggunakan itu. Bisa terjadi kenapa? Karena interaksi tadi, gitu kan? Seperti itu.
Selanjutnya keadaan iklim. Ternyata iklim yang berbeda ini menimbulkan kondisi alam yang berbeda juga. Sehingga kondisi ini membentuk pola perilaku yang berbeda juga. Sehingga membuat kebudayaan yang berbeda tentunya ya nak. Pluralitas berikutnya adalah perbedaan suku bangsa. Jadi suku bangsa di Indonesia itu banyak sekali nak. Sebenarnya ada 1128 suku bangsa di Indonesia. Menurut Kuncoro Ningrat, suku bangsa adalah satu golongan yang terikat. Jadi terikat dengan kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan. Ingat, identitas. Identitas, salah satu contohnya adalah bahasa. Nah, setiap suku tadi memiliki bahasa masing-masing. Ada bahasa Palembang, ya kan? Bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Padang, seperti itu ya, nak. Nah, berdasarkan sensus penduduk di tahun 2010, suku terbesar di Indonesia itu ada Jawa. Kemudian yang kedua Sunda, yang keempat Batak. Jawa itu 40,2%. Dengan 95,2 juta jiwa. Cukup banyak nak. Kemudian Sunda itu 15,5% dengan 36,7 juta jiwa. Dan Batak itu 3,6% dengan 8,5 juta jiwa. Cukup banyak jumlahnya sehingga kalian wajar menemukan banyak orang Jawa, Sunda, dan Batak di mana-mana ketika kalian bepergian. Nah, berdasarkan sensus penduduk di 2010, itu membagi suku bangsa Indonesia ke dalam 31 suku bangsa yang besar-besar saja. Pluralitas yang berikutnya adalah pekerjaan. Jadi kita akan bahas perbedaan pekerjaan. Jadi berbagai sektor bidang usaha itu banyak sekali ya nak. Itu akan mengakibatkan beragam pekerjaan di Indonesia. Ada pekerjaan sektor formal, ada pekerjaan sektor informal. Nah, pekerjaan sektor formal ini pekerjanya disebut pekerja formal. Sementara pekerja sektor informal ini disebut dengan pekerja informal. Untuk pekerja sektor formal biasanya tenaga-tenaga kerjanya itu tenaga-tenaga kerja profesional di bidangnya, membutuhkan pendidikan khusus ya nak. Jadi dia itu terikat pula terkadang di dalam satu ketatanan tertentu. Sementara pekerjaan sektor informal ini biasanya tidak memerlukan pendidikan khusus. Kemudian biasanya dikelola sendiri atau biasa dikenal dengan wira swasta atau wira usaha. Namun beragam pekerjaan itu semua adalah baik ya nak, harus dihargai. Setelah kita membahas beragam perbedaan, baik perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan budaya, sampai ke perbedaan pekerjaan, ada hal lain yang harus kalian ketahui, yaitu mengenai masyarakat multikultural. Tahu, multi artinya banyak. Kultur itu berarti budaya. Berarti ini kaitannya dengan beragam budaya. Bagaimana mewujudkan masyarakat yang multikultural? Nah, ini yang harus kita pahami baik-baik. Kalian sudah tahu bahwa masyarakat multikultural berarti masyarakat Indonesia yang mengakui adanya keunikan budaya di Indonesia. Mengakui perbedaan, tetapi tidak mengekang kelompok lain. Jadi seperti itu. Nah, pendidikan multikultural
kultural itu meliputi unsur-unsur seperti pengakuan terhadap identitas lain. Adat, kebiasaan, dan tradisi yang menjadi pengikat kesatuan, kemudian kemajuan yang diperoleh kelompok tertentu. Dan ini kemajuan ini penting, Nak. Kenapa? Karena kemajuan satu daerah tentunya bisa menjadi hal yang penting bagi negara karena akan membuat negara kita juga menjadi lebih baik. Jadi harus saling didukung. Kemudian perbedaan tentunya akan berdampak kepada banyak hal. Misalnya, ketika ada satu masalah yang diakibatkan karena perbedaan, maka masalah tersebut tidak boleh menjadi memecah belah, tetapi harus diatasi agar masalah tadi bisa menjadi pemersatu. Nah, bagaimana tahap memecah masalah tersebut? Yang pertama, tahap orientasi. Setiap anggota kelompok saling bertanya dan memberikan informasi. Apa sebenarnya yang terjadi? Tahap kedua, evaluasi. Jadi setiap anggota itu membahas informasi apa dan saling bertukar pendapat. Sehingga terjadilah tahap kontrol selanjutnya, yaitu setiap anggota memberikan saran, mencari jalan keluar bagaimana mencapai satu tujuan, mencapai kesimpulan akhir. Jadi seperti itu. Kalian sudah belajar tentang beragam perbedaan. Nanti kalian akan mengerjakan latihan. Karena kamu sudah belajar, sudah tahu bahwa ternyata ada berbagai agama, berbagai budaya. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang telah Ibu sampaikan. Terima kasih sudah menyimak dari awal hingga akhir. Dan yang harus kalian ingat, jika kalian menemukan satu permasalahan akibat dari perbedaan, maka belajarlah berkomunikasi dengan baik. Terbukalah, karena keterbukaan itu merupakan salah satu syarat kehidupan yang harmonis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.